Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membahas tentang macam-macam akhlak dan peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah dan Rasul. Prinsip dalam akidah Islam adalah percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Akhlak kepada Allah sebagai akhlak yang paling utama karena Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta termasuk juga manusia. Sehingga mempunyai akhlak yang baik kepada Allah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim sebagai salah satu wujud penghambaan dan pengakuan manusia bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa. Selanjutnya, seorang muslim harus kenal dengan akhlak kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia utama, Rasul pengemban risalah kenabian yang terakhir. Sangat memperdulikan kepentingan umatnya dan begitu menyayangi umatnya. Hal itu tergambar jelas dalam firman Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, dan terasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah nomor 9 ayat 28. Yang kedua, yaitu akhlak individual dan sosial. Seorang muslim harus mempunyai standar akhlak Islami yang menjadi dasar dalam kehidupannya. Allah melalui Rasulullah SAW mengajarkan banyak etika kehidupan yang harus dimiliki secara individual oleh setiap muslim. Karena itu, Rasulullah SAW seringkali memberikan motivasi kepada umatnya untuk selalu berperilaku baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat." Maka seorang muslim harus membiasakan diri untuk berbuat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Beberapa akhlak individual yang harus dimiliki oleh setiap muslim yaitu benar, jujur, dapat dipercaya, teguh pendiriannya, menjaga harga diri, bersungguh-sungguh, berani, rendah hati, malu, sabar, dan pemaaf. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Manusia sebagai pengemban amanah khalifah fi al-ard tidak hanya mempunyai kewajiban menjaga hubungan baik dengan pencipta dan antar sesama saja, melainkan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan dan alam sekitar. Karena pada kenyataannya apabila melihat kerusakan yang terjadi di bumi saat ini, tidak lain adalah akibat ulah manusia yang tidak mampu mengendalikan keserakahannya ketika menemukan kekayaan bumi. Fenomena kerusakan bumi akibat perbuatan manusia ini telah diperingatkan Allah dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nasi liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un.
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa telah nyata dan dapat dilihat secara nyata kerusakan yang terjadi di bumi. Hal ini mencakup kerusakan fisik seperti bencana alam, merebaknya berbagai macam penyakit, kerusakan ekosistem, dan lain sebagainya. Maka untuk mengantisipasi kerusakan yang sudah mulai mengakar agar tidak semakin mendalam, selayaknya orang muslim dari sejak dini mengenal tentang akhlak terhadap lingkungan. Contoh penerapan akhlak lingkungan diantaranya yang pertama yaitu menjaga kebersihan, yang kedua menyayangi hewan, yang ketiga melakukan penghijauan, yang keempat menghidupkan lahan mati, dan yang kelima adalah menjaga stabilitas alam. Peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam dari awal penyebarannya telah menegaskan bahwa akhlak mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan, sehingga tak ada hal yang lebih utama bagi Nabi Muhammad SAW selaku penutup risalah kenabian setelah memperkenalkan akidah Islamiyah. Selain untuk menyempurnakan akhlak manusia di bumi, hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis innama buistu liutammama makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW dan kegemilaan Islam di abad pertengahan mengajarkan bahwa akhlak karimah atau budi pekerti yang luhur merupakan fondasi dasar terbentuknya sebuah bangsa yang tangguh dan berkarakter. Akan tetapi dalam ajaran Islam, kekuatan akhlak mulia tidak memiliki nilai tinggi tanpa dilandasi akidah Islamiyah yang baik. Karena keberkahan itu tercurah kepada sesuatu negeri sebab ketaatan pendudukan kepada Allah SWT. Hal ini sebagai firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura'a amanu wattaqu lanatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Apabila dua hal ini, akidah dan akhlak, tertanam kuat dalam ideologi suatu bangsa, maka disitulah muncul istilah baldatun thayyibah wa rabbun ghafir, sebuah istilah yang menggambarkan keadaan negeri yang dilimpahi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya melalui kekayaan alam yang dimiliki karena penduduknya yang selalu taat menjalankan perintahnya.